Jargon Tuhan tak pernah berhutang sudah sering kita dengar, bukan? Kebanyakan kita pasti menyetujuinya. Tapi kalau dipikir lebih dalam, ada yang salah gak sih dari kalimat itu? Kapan Tuhan pernah minta hutang sama kita? Kapan dia kekurangan? Bukankah dia adalah Allah yang maha kaya dan self-sufficient? Dia adalah Allah yang bisa mencukupi dirinya sendiri. Apakah dia menciptakan dan membesarkan kita supaya kalau dia kekurangan, dia bisa ngutang dari kita? Yang selalu kekurangan dan berhutang terus-menerus adalah kita. Kita berhutang kasihnya, pemeliharaannya, penebusannya, nyawa anaknya, pengampunannya, talenta-talenta darinya, dan kehidupan kita sendiri. Semua yang kita miliki tidak ada yang tidak berasal darinya. Kita ini tidak lebih dari manusia bangkrut yang enggak bisa ngasih apa-apa kepada Tuhan. Kalaupun kita ngasih Tuhan, yang kita kasih itu juga dari Tuhan. Mirip anak kecil yang bangga ngasih coklat sama bapaknya, padahal coklat itu juga berasal dari bapaknya. Pemahaman jargon itu memutar balik kebenaran yang sesungguhnya, sehingga kita merasa bisa mengutangi Allah dan lebih buruk lagi, mengharapkan dia membalas berkali-kali lipat kebaikan kita itu. Ini mirip konsep orang Yahudi yang hidup dalam Taurat dan tetangga sebelah yang hidup dalam konsep amal dan pahala. Bila suatu kebaikan dilakukan karena mengharapkan akan dibalas lebih banyak lagi, namanya bukan kebaikan tapi dagang. Sama seperti rentenir. Tentu Allah tidak selugu itu. Bila kita pancing dengan umpan sedikit, lalu dia akan dengan sukacita memberi lebih banyak supaya dia dikatakan tidak pernah berhutang. Kalau Allah melakukan itu, kita semua akan salah memahami pribadinya. Ada dari kita mungkin yang berkata, saya sudah mengalaminya. Allah membayar berkali-kali lipat apa yang saya tabur. Saya mau mengatakan, tanpa Anda mengutangi Allah pun, kalau Allah mau memberi kepada Anda, maka Anda akan diberi. Pemberian Allah tidak bersyarat dan tidak bergantung apakah Anda memberi dia dulu dan berapa besarnya pemberian Anda itu. Inilah yang disebut anugerah karena Allah itu murah hati. Karenanya, bila kita ingin memberi persembahan untuk pekerjaan Allah, berilah dengan kesadaran bahwa segala yang kita punya adalah milik Allah dan beralihlah dengan kerelaan, bukan dengan mengharap imbalan. Semoga mencerahkan ya, bro and sis.